Pemirsa, besok KPU mulai membuka masa pendaftaran bagi baca pres dan baca opres yang akan berkontestasi di Pilpres mendatang. Sudah ada dua paslon yang memastikan akan mendaftarkan diri di awal waktu, sementara baca pres Prabowo Subianto masih berkutat dengan proses memilih dan menentukan pendampingnya. Apakah digandengnya Mahfud MD oleh kubu Ganjar berpengaruh pada proses pemilihan baca opres di Koalisi Indonesia Maju? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Umam, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini dari 3 kandidat sudah ada 2 yang resmi berpasangan dan bahkan siap mendaftarkan diri di KPU di hari yang sama. Sementara masih banyak yang bertanya siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Banyak beredar SKCK Erick Thohir, sempat sebelumnya Gibran yang akan digolkarkan. Bagaimana menurut Anda siapa yang akan dipilih oleh Prabowo nanti? Ya, sepertinya terjadi dinamika yang tidak terprediksi, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, yang justru memunculkan sentimen kurang produktif dan juga cukup negatif terhadap lingkaran keluarga Pak Jokowi, kemudian juga terhadap kredibilitas pemerintahan Pak Jokowi, yang seolah kemudian menjadi pihak yang tertuduh, di mana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai sebuah upaya operasi kekuasaan untuk memberikan karpet merah bagi Gibran untuk menjadi cawapres bagi Pak Prabowo. Nah, situasi ini tampaknya kemudian menjadi bahan pertimbangan yang cukup serius, terutama di lingkaran Pak Jokowi sendiri dan juga di lingkaran Pak Prabowo Subianto, sehingga kemudian betul-betul memunculkan sejumlah upaya rekalkulasi. Dan hal itu dikonfirmasi pada hari ini sejumlah pemberitaan menyatakan bahwa pihak-pihak, nama-nama yang kemarin kartu politiknya mulai meredup, kini hidup lagi. Hal itu ditegaskan oleh nama-nama seperti Erick Thohir dan kemudian ada pun kemudian SKCK yang beredar, termasuk dari Yusril Iza Mahendra, Safijun, itu adalah bagian dari pihak-pihak yang barangkali akan dipertimbangkan. Tetapi kalau misal merujuk pada komposisi capres-capres yang sudah ada, misalnya Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, maka situasi ini menegaskan bahwa ada 2 capres yang meletakkan variabel Nahdlatul Ulama sebagai bahan dalam konteks pengambilan keputusan siapa cawapres yang akan mereka gandeng. Jika kemudian Pak Prabowo tidak menggunakan variabel yang sama dalam menentukan cawapresnya dan quote by quote agak memaksakan diri mengambil posisi Gibran sebagai cawapresnya, maka hal itu berpotensi kemudian untuk meletakkan dia sebagai pihak yang justru berada di killing ground, dan itu berpotensi diserang secara masif oleh rival politik termasuk oleh kalangan masyarakat sipil. Oleh karena itu tampaknya ada upaya dari lingkaran Pak Prabowo untuk mendengarkan aspirasi publik dan tentu akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi sendiri, karena bagaimanapun juga jika kemudian memaksakan Prabowo Gibran risikonya cukup besar. Bahkan per hari ini dengan deklarasi Ganjar Mahfud justru semakin mempertegas bahwa PDIP sendiri per hari ini seolah tidak mempertimbangkan variabel Jokowi, ada Jokowi atau tidak ada Jokowi, PDIP tetap kukuh dengan kepercayaannya mendeklarasikan Ganjar bersama Mahfud MD. Nah, oleh karena itu situasi ini membuat dinamika yang cukup intens di dalam internal Koalisi Indonesia Maju, dan dalam waktu tidak lama lagi terutama kemungkinan besar akan menunggu bagaimana stakeholder secara politik, baik Pak Zulhas, kemudian barangkali menunggu Pak Jokowi sendiri kembali dari lawatan kunjungan di luar negeri untuk kemudian mengambil keputusan yang tegas terkait dengan nama siapa cawapres bagi Pak Prabowo. Dan hal itu sudah disitir, sudah disinggung secara terbuka dari Mbak Puan sendiri, yang kemudian menyampaikan statement di hadapan para wartawan yang menyatakan bahwa tolong tanyakan kepada Presiden apakah masih mendukung Ganjar ataukah mendukung capres yang lain. Saya juga ingin tahu. Nah, statement dari Mbak Puan itu secara tidak langsung adalah sebuah bentuk mempertanyakan positioning politik dari Presiden Jokowi yang per hari ini tampaknya sudah mulai menunjukkan keberpihakannya secara clear terhadap pencapresan Pak Prabowo Subianto.
Mas Umam, kalau kemudian kita lihat tadi juga Anda menyampaikan sepertinya beresiko untuk mengambil Gibran dengan segala kalkulasinya, lalu kemudian ada nama Yusril, Erick Thohir, bahkan Khofifah. Siapa yang menurut Anda, karakter apa yang dibutuhkan untuk Pak Prabowo untuk berkompetisi dengan Anies Imin dan Ganjar Mahfud? Ya, kalau per hari ini kita mencermati tadi dua capres menggunakan variabel Nahdlatul Ulama, maka kemudian Pak Prabowo penting untuk mempertimbangkan variabel itu. Di mana kemudian jika kemudian Pak Prabowo sebagai representasi kekuatan nasionalis, tapi kemudian tidak memperhitungkan representasi kekuatan santri atau Nahdlatul Ulama di sana, maka agak kesulitan bagi dia, kerepotan bagi tim pemenangannya untuk meyakinkan sel-sel kekuatan NU. Meskipun karakter NU itu terfragmentasi di banyak pihak, di banyak kekuatan politik, tetapi jika kemudian di antara, kalau misal ada dua capres menggunakan variabel itu, sedangkan dia tidak menggunakan variabel itu, tentu agak sulit sekali untuk meyakinkan, untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Maka di level ini menjadi penting variabel santri atau Nahdlatul Ulama sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Nah, selain itu penguasaan terhadap basis kekuatan Jawa, terutama Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Gibran memang berpotensi menggerus basis kekuatan merah PDIP dengan mengambil sejumlah ceruk basis kekuatan PDIP di Jawa Tengah. Tetapi jika kemudian Pak Prabowo mengambil Gibran, ada kemungkinan besar Pak Prabowo akan kehilangan basis kekuatan di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu di level ini alangkah lebih kuat jika kemudian Pak Prabowo sendiri mengambil basis kekuatan Nahdlatul Ulama dan juga basis kekuatan yang merepresentasikan Jawa Timur. Karena Pak Prabowo sendiri relatif lebih kuat dengan basis kekuatan di Jawa Barat, dan dia butuh backup dari wilayah di Jawa Timur. Kalau misal kemudian itu diletakkan sebagai variabel pertimbangan, maka nama-nama seperti Mbak Khofifah menjadi penting untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pak Prabowo, dan tidak memaksakan diri untuk mengambil Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo, dan kemudian selanjutnya bisa dipertimbangkan ulang seperti nama-nama Erick Thohir, karena menurut informasi spekulatif PBNU, meskipun PBNU tidak berpolitik praktis, tetapi sejumlah sinyal-sinyal politik dari para elit Nahdlatul Ulama disinyalir memberikan dukungan kepada Erick Thohir yang menjadi bagian dari kelompok yang dianggap representasi dari NU itu sendiri. Nah, oleh karena itu rasa-rasanya per hari ini, Mbak, per detik ini nama-nama yang kemarin sempat meredup, kartu politiknya hidup lagi. Erick Thohir menguat lagi, dan Mbak Khofifah bisa jadi dipertimbangkan lebih serius untuk pengambilan keputusan dalam waktu dekat ini. Baik, Mas Umam, ada juga sempat terdengar skenario Gibran yang akan diisukan masuk ke Golkar, lalu kemudian akan dipilih menjadi cawapres Prabowo. Sejauh mana dengan situasi hari ini isu itu akan menjadi realita menurut Anda? Ya, informasi itu cukup kuat ketika skema pencawapresan Gibran berhasil dieksekusi untuk menjadi pasangan Prabowo Subianto. Jika Gibran kemudian dipilih oleh Prabowo sebagai cawapres, rasa-rasanya dari pihak Golkar sendiri sebagai pemilik basis kekuatan kursi terbesar di Koalisi Indonesia Maju, quote by quote, meminta jatah untuk kemudian menguningkan Gibran, menggolkarkan Gibran sebagai sebuah kompensasi untuk mendapatkan kutil efek di Pilpres 2024 mendatang, dengan meletakkannya sebagai konon informasinya rencananya diletakkan sebagai bagian dari struktur AMPI. Tetapi bagaimanapun juga jika kemudian skema itu tidak jadi dilakukan, kemudian upaya rekalkulasi kemudian meletakkan sejumlah nama yang tadi kita diskusikan menjadi cawapres alternatif selain Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo di detik-detik terakhir, rasa-rasanya upaya untuk menguningkan Gibran akan tercancel secara otomatis. Dan kemudian Gibran rasanya akan tetap berada di PDIP. Situasi ini yang kemudian menjadi cukup light, meskipun kemudian nanti Gibran di PDIP rasa-rasanya sentimen negatif dan juga
konfrontasi secara tidak langsung sudah terbangun terjadi antara PDIP dengan keluarga Pak Jokowi dan tentu itu dibutuhkan langkah-langkah mitigasi supaya kemudian tidak memunculkan sebuah kesan konflik yang jauh lebih vulgar di beberapa kesempatan mendatang. Baik, Mas Ahmad Khairul Umam, kita nantikan bagaimana situasi politik berjalan dan juga jelang pendaftaran. Terima kasih banyak untuk waktu Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.